Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Desi Maria Sinaga SPT MSI. Di sini kita akan belajar mengenai materi pada mata kuliah Manajemen Pakan Ruminansia untuk minggu yang ke-9, yaitu dengan materi yang akan saya bawakan adalah formulasi ransum ruminansia. Nah, jadi kita akan belajar formulasi ransum. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perkenalan dahulu. Apa itu pakan? Pakan adalah singkatnya makanan ternak ya. Jadi pakan merupakan sumber nutrien yang digunakan oleh ternak, baik itu ruminansia, baik itu unggas ataupun hewan-hewan peliharaan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhannya ada kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi. Mengapa sih formulasi ransum ini menjadi sangat penting? Hal ini dikarenakan dalam usaha peternakan sendiri, pakan merupakan 60 hingga 80% dari total biaya variabel. Jadi buat teman-teman yang sudah belajar kemarin mengenai kewirausahaan peternakan, teman-teman sudah tahu bahwa tidak sedikit modal yang dibutuhkan. Nah, dari total biaya variabel, pakan ini merupakan variabel dengan cakupan yang paling besar, yaitu hingga 80%. Nah, formulasi ransum juga menjadi sangat penting karena tujuan utama kita adalah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun juga untuk kebutuhan produksinya, di mana kita harus memformulasikan ransum yang mencukupi kebutuhan nutriennya dan juga biaya yang dibutuhkan sangat minimum. Itu tujuan utama kita dalam memformulasikan ransum. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke tahapan formulasi ransum. Nah, tahapannya yang pertama bisa teman-teman lihat di slide. Yang pertama menentukan jenis ransum tentu saja karena beda ternak tentu beda kebutuhan nutriennya. Yang kedua menentukan kebutuhan nutrien seperti yang tadi kita sudah tahu ya. Jadi kita arahnya mau kemana formulasinya? Ke ternak perah kah? Atau ternak potong? Ataukah untuk hewan peliharaan? Itu banyak ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita menentukan bahan pakan apa yang tersedia. Ini sangat penting, karena percuma kita memformulasikan dengan bahan pakan yang sedemikian rupa, tapi kita tahu ini tidak tersedia. Buat apa? Seperti itu kan. Jadi, formulasi ransum ini harus realistis juga dengan kondisi lapang. Kemudian, kita harus menentukan metode apa yang mau kita gunakan. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh mengenai metode formulasi. Lalu kita memformulasikan ransumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk beberapa jenis ternak itu berbeda fase, berbeda juga metode formulasinya atau kebutuhan nutriennya. Seperti sapi potong, itu ada tahap calf growing dan fattening, tujuannya tentu untuk menumbuhkan. Dairy cattle atau ternak sapi perah, ada fase calf, growing, lactation, sama dry. Nah, itu juga berbeda ya, kebutuhan nutriennya, lalu apa masalah yang dihadapinya tentu berbeda juga. Nah, kemudian ada broiler, ada fase starter, growing, dan finishing, itu tentu berbeda. Lalu ada layer, starter, growing, dan laying ya. Tujuan produksinya juga beda, ada yang untuk menghasilkan daging, dan ada yang untuk menghasilkan telur. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan. Penggunaan bahan pakan ini biasanya punya limitation atau batas. Kenapa dia punya batas? Hal yang pertama kali kita lakukan adalah menganalisa bahan pakan itu biasanya mengandung antinutrisi. Terutama untuk ternak ruminansia, biasanya sebagian besarnya itu adalah hijauan ya. Hijauan itu, setiap hijauan itu mengandung antinutrisi. Nah, apa sih itu antinutrisi? Antinutrisi itu adalah senyawa metabolit sekunder yang ada pada tanaman ataupun pada bahan-bahan pakan lain khususnya ya. Namun khususnya pada hijauan itu sangat banyak ditemui. Itu hampir semua tanaman. Nah, contohnya polar itu batasnya 10%, dedak itu 10-20%. Ini bukan karena kandungan antinutrisinya saja, tapi karena kandungan serat kasarnya yang sangat tinggi. Jadi ini juga berbahaya bagi ternak jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Ini perlu juga diperhatikan untuk memformulasikan ransum. Kemudian ini dia ada nutrien standar.
Nutrien standar ini adalah standar nutrien yang bisa digunakan untuk database pakan. Yaitu ada NRC, ada ARC, ada university. Biasanya kampus-kampus itu juga menyediakan database pakan atau database nutrien yang mereka rangkum sendiri dari data lab-nya. Kemudian ada dari lembaga penelitian, seperti di LIPI, kemudian ada dari Direktorat Jenderal Peternakan, industri terutama, sedang kejar-kejaran untuk menyusun database, dan ada asosiasi-asosiasi di berbagai negara. Nah, kemudian kita lanjut ke nutrient requirement. Nutrient requirement ini itu penyesuaian berdasarkan NRC ya. Nah, kalau untuk calf itu adalah bakalan atau sapi bakalan, biasanya itu apa yang perlu kita perhatikan untuk pemenuhan kebutuhan nutriennya. Yang pertama breed-nya atau jenis ternaknya ya. Misalnya dia bangsa apa nih? Misalnya dia sapi apa? Oh, dia sapi FH. Oh, dia sapi Brahman Cross. Itu perlu juga kita perhatikan. Bobot badan, PBB yang kita mau, terus konsumsi bahan keringnya. Kemudian untuk sapi-sapi pada fase laktasi juga perlu kita perhatikan yang menjadi pembeda adalah produksi susunya dan kualitas susunya. Nah, kualitas susu ini dinilai dari protein dan kandungan lemak susunya. Kemudian ada beef cattle atau sapi potong. Ini kita perhatikan untuk finishingnya, terus growing bulls ya. Pregnant replacement heifers, jadi untuk sapi-sapi betina yang sedang hamil, lalu untuk pada fase penggemukannya, apa yang perlu kita penuhi kebutuhannya, seperti itu. Kemudian untuk feedstuff, nah ini yang membedakan pada pakan ruminansia dan pakan unggas tentunya. Pada pakan ruminansia itu sangat banyak menggunakan hijauan. Sementara pakan unggas itu tidak ya, seperti yang kita tahu, unggas itu tidak bisa mencerna pakan dengan serat yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, apa masalah pada pakan ruminansia? The main problemnya adalah ketersediaan hijauan lokal itu sangat fluktuatif. Terutama pada musim kemarau, itu di semua negara ya, di semua negara. Negara kita yang merupakan negara tropis saja, kadang kita mengalami kesulitan untuk menyetok hijauan, apalagi di negara-negara yang subtropis sana. Tapi seiring perkembangan zaman, mereka sudah sangat canggih. Jadi ketika pada musim penghujan, mereka memanen semua hijauan, disimpan di gudang, dibekukan, diawetkan, lalu ketika musim kemarau, mereka bisa menggunakannya selama musim kemarau sekian bulan seperti itu. Nah, kemudian selain fluktuatif ketersediaannya, kandungan nutriennya juga dirasa kurang bagi ternak ruminansia. Nah, untuk itu, penggunaan konsentrat menjadi salah satu solusi, karena konsentrat itu lebih kaya akan nutrien, jadi digunakanlah untuk melengkapi kualitas hijauan, terutama untuk ternak potong. Ya. Nah, konsentrat itu dia digunakan ada yang sebagai sumber energi dan protein, sedangkan hijauan itu sebagai sumber energi utama, karena ruminansia itu makanan utamanya adalah hijauan gitu ya. Lalu ada juga penggunaan suplemen pakan untuk meningkatkan nutrien. Biasanya suplemen ini berisi mikromineral atau vitamin seperti itu ya, atau aditif untuk meningkatkan kualitas. Ingat, feed aditif itu dia bukan jenis nutrien, tapi feed aditif digunakan untuk meningkatkan kualitas dari bahan pakan tersebut tanpa mempengaruhi kualitas nutriennya. Seperti itu ya, mungkin nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Kemudian untuk bahan pakan itu ada yang sumber energi, bisa teman-teman lihat di slide, ada jagung, dedak padi, polar onggok molasses atau CPO atau crude palm oil, ini ada gambar-gambarnya ya. Ini adalah bahan pakan yang digunakan sebagai sumber energi. Kalau untuk pada ruminansia, biasanya yang menjadi sumber energi itu adalah bungkil-bungkilan ya. Itu kalau bahan pakan yang mahal seperti jagung dan dedak itu jarang digunakan pada ruminan. Karena ruminan itu lebih toleran akan pakan-pakan yang low quality gitu. Sistem pencernaannya kan beda pada unggas sama pada ruminan. Jadi kalau unggas itu memang bahan pakannya lebih mahal karena
hampir 90% itu impor. Membutuhkan bahan pakan yang kualitasnya bagus karena unggas itu sensitif. Beda dengan ruminansia yang dia itu lebih toleran akan pakan-pakan yang low quality. Gitu. Tapi kebutuhan nutriennya tetap harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Kemudian ada yang untuk sumber protein. Nah, ini ada SBM atau soybean meal. SBM ini biasanya kita impor, ada yang dari Brazil dan Amerika. Lalu ada tepung ikan, itu protein sangat tinggi, ada MBM meat bone meal, ada CGM ada corn gluten meal, PKM dan mungil kacang serta tepung bulu. Kemudian kita ada batasan penggunaan bahan pakan. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, dalam formulasi kita ada memasukkan jumlah minimal dan maksimal. Itu merupakan penentuan dari batasan bahan pakan seperti itu. Jadi kalau dia digunakan berlebihan, itu akan berdampak pada kesehatan ternaknya ataupun mempunyai dampak negatif yang merugikan ternak gitu. Nah, kalau pada unggas itu penggunaan jagung dan SPM itu tidak ada batasan karena memang hampir 50-60% isi dari ransum unggas itu sendiri adalah jagung ataupun SBM ya, atau soybean meal. Nah, selebihnya itu punya batasan. Karena tadi adanya anti nutrisi, adanya kandungan serat yang berlebih, terutama untuk unggas ya. Begitu. Kalau untuk ruminansia, ini relatif karena ruminansia itu lebih toleran, tapi tetap diperhatikan penggunaannya, terutama kalau pada ruminansi itu misalnya penggunaan urea, penggunaan mikromineral itu tentu ada batasnya ya, mikromineral atau mikronutrien lainnya seperti itu. Kemudian, nah kita masuk ke ransum ruminansia. Yang pertama ada pada sapi perah atau dairy cattle. Nah, pada sapi perah itu sumber utama energinya itu berasal dari hijauan. Jadi, rasio antara hijauan dan konsentrat itu biasanya 50-50 atau 50%, 50%. Jadi, dari total misal kamu memberi pakan paginya total 10 kilo, itu biasanya 5 kilonya hijauan, 5 kilonya konsentrat seperti itu. Karena sapi perah itu kan pemenuhan kebutuhannya itu untuk maintenance atau hidup pokok dan terutama untuk produksi susunya. Kalau dia sapi betina ya. Nah, jadi hijauan itu sangat penting untuk produksi susu gitu. Untuk konsentrat bebas digunakan banyak bedak padi, onggok, bungkil, ampas, molasses, mineral dan lain-lain. Kalau untuk jagung dan SBM atau yang lainnya itu jarang ya, itu biasanya digunakan hanya untuk unggas gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada untuk beef cattle atau sapi potong. Nah, dalam bisnis feedlot atau penggemukan, itu satu yang menjadi pembeda adalah penggunaan konsentrat yang sangat tinggi. Jadi, rasio hijauan dan konsentrat itu rata-rata 30% dibanding 70%. Nah, kenapa? Karena tujuan produksinya berbeda. Tujuan produksi dari beef cattle itu adalah daging. Jadi, pemenuhan penggemukan itu dia butuh nutrien yang lebih tinggi lagi. Makanya digunakan konsentrat ya. Jadi konsentrat untuk pemenuhan kebutuhan nutrien untuk pembentukan daging seperti itu. Bahkan di beberapa feedlot itu hampir 90% konsentrat. Itu bahkan ada yang tidak menggunakan hijauan sama sekali. Tentu itu sangat berat ya teman-teman karena satu resikonya adalah biaya produksi. Biaya variabel pakannya sangat tinggi tentunya. Kalau untuk penggunaan konsentratnya sama saja seperti sapi perah, namun yang berbeda adalah konsentrasinya karena tujuan produksinya tadi berbeda. Begitu ya. Nah, lalu kita masuk ke metode formulasi ransum. Nah, untuk metode formulasi ransum sendiri itu ada beberapa metode. Ada yang menggunakan komputer langsung, ada juga yang menggunakan aplikasi. Seperti itu ya. Nah, jadi ada Square Pearson method, ada simultaneous equation method, ada matrix method, trial and error method, ada computer method atau linear programming. Itu ini nggak semuanya kita pelajari ya teman-teman ya. Kita hanya akan bahas bagian dulu. Jadi
Yang pertama ada square Pearson method, mungkin teman-teman sudah banyak belajar ini. Jadi ini kayak metode pengurangan silang. Jadi di mana contohnya seperti ini, ada ransum yang mengandung protein itu 20%. Nah, proteinnya ini dari SBM dan jagung. Nah, kita tahu kalau kandungan SBM itu protein kasar atau PK-nya itu adalah 45%. Kalau jagung itu kan 10%. Nah, sedangkan protein yang kita butuhkan itu adalah 20%. Jadi kita butuh tahu nih, berapa persen dari 20% ini, berapa persen yang disumbang nanti oleh SBM, dan berapa persen sih yang disumbang oleh jagung, seperti itu. Nah, jadi dari 20% kita akan mengurangkan silang, 45% dikurang 20 itu hasilnya 25, lalu 20 dikurang 10 itu hasilnya 10. Nah, totalnya itu adalah 35 kan, 10 dan 25 itu totalnya 35. Nanti diper total, jadi persentase protein per total berapa. Nah, kita dikali 100%. Nah, kita perolehlah untuk SBM itu menyumbang 28,6% dan untuk jagung itu menyumbang 71,4% kandungan protein. Hingga kita dapatkan total protein ransumnya 20%. Itu square Pearson method. Ini paling banyak gampang digunakan. Jadi bisa teman-teman aplikasikan nanti di contoh-contoh soal kalau ada square Pearson method. Kemudian ada trial and error. Trial and error ini adalah uji coba kita menggunakan Excel. Yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan komposisi bahan pakan, atau kita punya database bahan pakan yang banyak, kita kumpulkan semuanya, lalu kita bikin ransum apa yang mau kita buat. Contohnya di sini ada yang saya buat, ada ransum sapi perah. Misalnya kita mau buat ransum sapi perah, kita masukkan apa aja yang mau kita gunakan bahan pakannya, ada rumput, konsentratnya apa, kemudian sumber mineralnya apa, kita masukkan harganya, ingat harga juga harus kita perhatikan, lalu kita masukkan kandungan bahan keringnya tentu berbeda-beda ya teman-teman ya, karena kalau jagung itu dipanen dia masih kondisi basah, kandungan airnya masih sangat tinggi, jadi kita harus tahu kandungan bahan keringnya itu berapa. Nah, kemudian kita masukkan komposisi nutriennya, lalu kita formulasikan hingga memenuhi kebutuhan nutriennya. Gitu. Ini paling banyak digunakan untuk skala mahasiswa, bahkan sampai penelitian biasanya rata-rata mahasiswa itu menggunakan trial and error. Trial and error ini karena kita tidak perlu butuh aplikasi, tidak berbayar, kamu hanya butuh database, lalu uji coba terus hingga kebutuhan nutriennya terpenuhi. Tidak boleh dengan berlebih, apalagi kurang, seperti itu. Dan kita juga bisa tahu nih, harganya berapa. Dengan metode ini kita gampang menentukan, oh kita mau yang harga minimum, kita kurangi lagi, ganti bahan pakannya, seperti itu. Oke, lanjut. Kita ada metode solver, ini juga di Excel. Teman-teman bisa masukkan sendiri, nanti ada kita caranya menghidupkan solvernya. Jadi nanti kalau teman-teman mau formulasi itu lebih gampang. Tinggal teman-teman solve, keluar penyelesaiannya atau resultnya, nanti langsung dia otomatis. Tapi teman-teman harus coba dulu trial and error ya. Kita nggak boleh langsung pakai solver aja untuk skala mahasiswa, karena nanti instan-instan saja, seperti itu. Ya. Solver ini juga ada di Excel, dia tidak pakai aplikasi, lalu seperti ini. Nih, ada kita masukkan limitnya, ada untuk protein, kalsium, dan fosfat. Kita masukkan lalu keluar solusinya. Tinggal kita add, masalahnya tersolve gitu. Jadi solver itu intinya adalah pemecah masalahnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk aplikasi yang bisa digunakan. QM itu bukan aplikasi ya, QM itu semacam perangkat juga, tapi dia aplikasi tapi tidak aplikasi berat, seperti itu teman-teman ya. QM itu ini dia gambarnya untuk QM. Lalu ada WinFit, ini paling gampang, dia juga user friendly.
aplikasinya tidak berat, ini banyak digunakan juga pada skala mahasiswa. Nah, selain itu juga WinFit ini tidak hanya untuk memformulasikan pakan unggas ataupun ternak monogastrik dan ruminan ya, dia juga bisa untuk hewan peliharaan seperti untuk anjing, kucing, seperti itu kelinci. Ini sangat mudah digunakan seperti itu. Kemudian ada Brill. Brill ini berbayar, tentunya kita harus menjadi member dan aksesnya tidak mudah. Aplikasinya juga berat. Jadi ini biasanya digunakan untuk skala industri. Biasanya kalau pada industri pakan itu mereka formulatornya sudah menggunakan Brill. Jadi mereka masukkan ini terhubung langsung ke mesin produksinya. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat pakan unggas dengan komposisi jagungnya itu 50%. Nanti teman-teman masukkan ke Brill-nya, connect, nanti langsung jalan jagungnya 50%, timbangannya sekian kilo jalan. Jadi otomatis ini sangat memudahkan di industri Brill ini, dan hasilnya juga akurasinya sangat baik seperti itu. Dia bisa digunakan untuk ternak monogastrik dan juga ruminansia. Kemudian ini dia pengertian list cost fit formulation. Jadi intinya gimana kita memformulasikan beberapa bahan pakan nih. Target kita kebutuhan nutrisi ternaknya terpenuhi, tapi harganya murah. Nah, itulah kuncinya seorang formulator. Aplikasi apapun yang teman-teman gunakan, sebagus apapun aplikasi itu, tapi aplikasi dan semua metode itu tidak bertanggung jawab akan pemenuhan kebutuhan nutrien dan harga. Dia tidak peduli. Yang peduli adalah kita, ya, para calon-calon formulator dan nutrisionis di masa depan. Kalianlah yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana kalian memiliki taktik dan strategi, apa saja bahan pakan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, harganya juga minimum, keuntungan kita pun lebih tinggi, seperti itu ya. Itu yang dinamakan list cost fit formulation. Ini dia ya. Kemudian ini dia kegunaan pakan sendiri. Ini yang tadi sudah kita bahas di awal juga, ada untuk maintenance dan untuk produksi. Maintenance itu untuk aktivitas biasanya. Biasa ternak itu kan berjalan, dia bernafas, lalu dia membuang panas tubuhnya, dia mempertahankan suhu tubuh, dia bergerak, itu namanya aktivitas atau maintenance kehidupan pokoknya gitu ya. Lalu untuk produksi, misalnya daging, susu, telur, ada juga untuk produksi bulunya untuk domba. Lalu untuk produksi yang lain itu bisa ya, itu kegunaan pakan itu di situ. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai partisi energi pada ruminansia. Jadi untuk ruminansia sendiri ada energi untuk maintenance. Energi untuk maintenance dan energi untuk produksi. Nah, maintenance energi tadi sudah kita bahas ya, seperti untuk aktivitas. Nah, kemudian untuk produksi, ada dia untuk produksi meat or milk, jadi daging atau susu pada ruminansia. Kemudian ketika ternak itu mengeluarkan feses dan urin, dia juga kehilangan energi. Jadi sebagian bahan pakan yang dia makan itu akan terbawa bersama feses dan urin. Nah, itu dia yang dinamakan feed energy. Jadi ketika dia makan, dia juga pakai energi enggak? Dia pakai energi. Dia makan, dia minum, dia juga menggunakan energi. Nah, kemudian energinya juga keluar dari mana? CO2, H2, CH4. Gas yang dibuang juga merupakan energi yang terbuang. Jadi energi yang terbuang itu tidak hanya untuk pakan, untuk memproduksi susu, untuk produksi daging, untuk ketika dia mengeluarkan feses dan urin, ketika dia mengeluarkan panas tubuh saja, itu butuh energi, energinya lepas, seperti itu. Ketika dia mengeluarkan CO2 dari pernapasannya, CH4 atau metan, itu juga mengeluarkan energi. Jadi ini dia, energi yang dipakai itu kemana aja. Jadi kalian bisa tahu, nah kebutuhan energinya itu tinggi, kemana-kemana saja perginya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah,
Itu mungkin yang bisa kita bahas mengenai formulasi ransum pada ternak ruminansia. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan boleh bertanya, boleh hubungi lebih lanjut. Lalu lanjut teman-teman akan membahas dan mengerjakan atau membaca H5P yang telah saya siapkan di LMS mengenai formulasi ransum pada ternak ruminansia. Sekian presentasi dari saya mengenai formulasi ransum ruminansia. Semoga teman-teman dapat mengerti lebih dalam lagi mengenai formulasi ransum dari perkuliahan ini, ataupun nanti akan lebih paham lagi ketika praktikum. Sekian dari saya, terima kasih.